yang ada di depan saya, sebelum saya juga menyampaikan tuntutan saya, ini ada dua kemasan dua cover yang berbeda tapi esensinya adalah sama. Melainkan dari teman-teman UTM mungkin hari ini juga sedang sentral-sentralnya juga ikut aksi dengan yang namanya kenaikan harga BBM juga, ataupun kebijakan-kebijakan yang telah dilontarkan selama Bapak Jokowi menjabat menjadi presiden. Saya atas nama dari mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan dan juga mahasiswa STIKMU serta mahasiswa dari STITAL ini merefleksikan hari 172 hari kepemerintahan Bapak Jokowi JK. Telah kita sadari bahwasannya sudah mencapai 172 hari. Ini adalah bentuk keselektifan kita untuk selalu mengkawal kebijakan-kebijakan Jokowi yang ada yang telah dikeluarkan selama ini. Beberapa hal yang dituai oleh Bapak Jokowi bukan dari segi perekonomian yang sudah carut-marut di Indonesia ini, nilai mata uang yang sudah tidak ada artinya bagi mata uang asing, hampir 1 US dollar berbanding 13.000. Belum lagi juga masalah hukum. Padahal sudah tahu bahwasannya kita direkomendasikan oleh hukum. Undang-Undang 45 dan Pancasila menjadi asas ideologi negara kita. Tapi hukum yang ada di Indonesia masih belum mencerminkan untuk menjunjung tinggi supremasi hukum. Terbukti ini, salah satu contoh, gembong koruptor yang menjadi mantan gubernur Banten, Ratu Atut Khosyah, hanya divonis 4 tahun. Dia sudah menjadi darat. Dan contoh kecilnya lagi, di situ Bondo, seorang nenek renta hanya mengambil kayu, 5 batang kayu bakar, ini divonisnya 5 tahun. Lengserkan! Bapak Jokowi JK, mohon izin sebentar. Dan Bapak Jokowi JK ini bukan pelayan parpol. Hakikat dari pemimpin adalah melayani masyarakat. Semangat! Jadi selama ini Bapak Jokowi hanya melayani parpol. Dan realitanya KPK versus Kapolri sampai saat ini masih belum bisa terselesaikan. Jokowi mati! Itu ketika berbicara supremasi hukum. Yang selanjutnya dari saya langsung kalimat saja dari BEM STKIP dan juga mahasiswa STKIP serta mahasiswa STIKMU dan juga STIKAL ya. Ini berbicara tuntutan kita bawa raport merah untuk Bapak Jokowi selama 172 hari kepemerintahan, yaitu bagian dari energi. Angkat tangan raport merahnya. Angkat tangan raport merahnya. Ini adalah raport merah bagi Bapak Jokowi JK, bahwasannya di tatanan hukum, di tatanan perekonomian. Dan satu lagi, ketika berbicara energi, sumber energi yang ada di Indonesia, Blok Mahakam sampai saat ini masih belum ada di genggaman anak bangsa. Ini masih 100% dikebiri oleh masyarakat asing. Yang selanjutnya masalah izin freeport. Ini sudah melanggar undang-undang Minerba. Kurang ajar Jokowi. Nah, kurang ajar. Kalau dua sumber energi ini bisa ditangkap, sudah berada di pangku tangan kita. Turunkan Jokowi! Hari kita menjadi di Indonesia. Kita tidak ingin 10 tahun ke depan Blok Mahakam ini menjadi sumur tua, dan 10 tahun yang akan datang baru bisa dinikmati dan ada di pelukan anak bangsa. Sudah tidak ada bahasa apa-apanya. Kita sudah tinggal menerima ampas dari Blok Mahakam tersebut. Ini tuntutan kita secara klimaks, dan tentunya langsung saja saya pasrahkan langsung kepada teman-teman UTM. Yang paling terpenting jangan sampai kita dimasukkan ke dalam. Kalau memang ada surat yang harus ditandatangani di sini, harus ditandatangani di sini. Siap sebentar. Tentunya dari teman-teman UTM ada surat pernyataan juga dari kesepakatan teman-teman UTM dan juga dari Bapak anggota Dewan. Pasti ada. Dari kami BEM STKIP, STIKMU dan STIKAL ini merilis beberapa tuntutan yang harus diselesaikan oleh Bapak Jokowi. Apa yang telah saya sebutkan tadi. Jadi nanti ketika sudah ditandatangani, silakan Bapak anggota Dewan yang ada di sini mengutus salah satu orang ke dalam untuk difaxkan langsung ke Kemensesnek, Kementerian Sekretaris Negara. Oke, semangat. Ya, terima kasih.
saudara-saudara sekalian. Saat ini kita berangkat di sini atas nama institusi mahasiswa Universitas Purbalingga Madura. Institusi harus dibalas dengan institusi. Kami minta yang hadir saat ini juga adalah pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan. Yang hadir saat ini yang menemui kami bukan hanya sebatas pimpinan fraksi, pimpinan komisi apapun itu. Yang kami butuhkan adalah pimpinan tertinggi di DPRD Bangkalan. Ketua atau yang lainnya. Intinya kami tidak butuh pimpinan fraksi, bapak-bapak. Bapak sudah tahu. Duduk. Saya rasa silakan teman-teman. Jangan duduk, ini tidak mau ngaji. Silakan ya bapak. Bapak duduk teman-teman. Silakan duduk kawan-kawan. Saya minta juga dengan hormat. Biar semuanya mengetahui. Silakan. Biar kalian ketahui bahwasanya bapak-bapak yang pakai di sini kita akan duduk juga bersama. Kita di sini duduk bersama. Ini adalah bentuk keprihatinan yang institusi harus dibalas dengan institusi. Komitmen harus dibalas dengan komitmen. Saat ini kita ketahui bersama, saudaraku, mahasiswa UTM, mahasiswa TKP dan semuanya, kita ketahui 4 bulan kepemimpinan Jokowi, apa yang dia berikan kepada Indonesia? Tidak ada. Hanya saja BBM hanya kisaran 4 bulan BBM naik turun. Dikira celana BBM. BBM itu bukan celana. BBM ketika naik akan imbasnya kepada sembako dan sebagainya. Saat ini kita ketahui bersama hukum yang sudah tidak jelas lagi arahnya mau kemana. Ketika dipimpin Jokowi, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Berikut kelima. Saat ini kita ketahui, bapak-bapak kami mohon, bapak-bapak yang bertiga ini, kami mohon juga hadirkan di sini di tengah-tengah kami. Kami tidak akan mempebarkan barisan ketika yang hadir di tengah-tengah ini adalah koalisi dan sebagainya, pimpinan fraksi dan sebagainya. Yang kami butuhkan adalah pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan. Kalau semacam ini, tuntutan yang kami antarkan nanti adalah hanya sebatas ditandatangani ketua komisi dan fraksi. Itu hanya saja, kita sama saja kan. Tapi saat ini kita inginkan yang hadir di tengah-tengah kita, yang bertanda tangan dengan tuntutan-tuntutan kita adalah wakil DPRD Kabupaten Bangkalan yang hadir saat ini. Ya kawan-kawan, ini tetap satu komando, satu tujuan. Yang mana benar yang dikatakan oleh PEM, gabungan PEM dari STKIP, STITA, STIKBO, dan segala macam. Di sini kami dari UTM juga dari gabungan 7 fakultas. Dari mahasiswa. Saya sendiri adalah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menyatakan dari UTM keseluruhan badan eksekutif menolak dengan tegas kepemimpinan Jokowi. Tadi malam kawan-kawan di sini sudah berkumpul mengkaji, karena kalau kita bicara masalah masyarakat ilmiah, kita tidak lepas dengan solusi yang akan kita berikan. Yang pertama terkait kenaikan harga BBM. Kami dari kawan-kawan UTM sepakat bahwa solusinya dari kenaikan harga BBM harus ada ketetapan dari pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Di sini kami sepakat bahwa kenaikan harga BBM harus ditetapkan dan ditetapkan sesuai dengan jadwal atau waktu yang ditentukan. Yang kedua terkait masalah bahan sembako yang tidak jelas. Kenaikan meskipun BBM turun, sembako itu tetap naik. Di sini kami memiliki solusi bahwa pemerintah harus mengadakan operasi pasar. Pemerintah harus melakukan tindakan terhadap tengkulak-tengkulak yang telah melakukan kriminal. Pak Dewan. Yang ketiga, itu solusi dari kami terkait penegakan hukum. Presiden harus mengeluarkan perpu dan perpres terkait masalah penindakan ketidakjelasan hukum yang ada di Indonesia. Terus pejabat-pejabat pemerintah yang tidak jelas, yang mana pejabat-pejabat pemerintah di sini terdiri dari kaum elit partai dan segala macam. Maka di sini kami memberikan solusi bahwa pejabat yang tidak sesuai dengan profesional, misalkan kayak pendidikan dan segala macam, itu harus sesuai dengan profesionalnya masing-masing.
Sepakat kawan-kawan? Itu bentuk solusi dari kami. Yang terakhir, terkait masalah ketidakjelasan dari kepemimpinan Jokowi di sini, kami memberikan ketegasan kepada Bapak Presiden Jokowi bahwa kalau misalkan tidak dapat menyelesaikan problem ini selama 3 bulan, maka kami akan komitmen melakukan aksi lebih besar dari ini. Bahkan kami akan mengajak seluruh badan eksekutif seluruh Madura. Mungkin seperti itu, kawan-kawan, karena di sini ada yang mau disampaikan dari kawan-kawan, bentuk puisi, bentuk pembakaran foto Jokowi. Saya persilakan. Bakar Jokowi. Bakar! Bakar! Mengkritik kinerja Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menetapkan sebelumnya sudah tidak berlaku remisi korupsi narkoba teroris kejahatan. Tapi rencananya Menteri Hukum HAM direvisi dengan alasan jangan membuat tidak mempunyai harapan hidup, jangan membuat orang tidak. Apa kita harus maklumi? Sampai kapan dimaklumi? Kelahiran presiden prematur. Kenapa presiden prematur? Dia Jokowi bodoh. Jokowi lah. Kill, Rahil. Kill. Jokowi sapinya Amerika. ketika ada masalah ditanya selalu jawab. Itu bukan urusan saya. Akan itu presiden. Tapi dia menaikkan BBM. Padahal mungkin sembarang kayak kenaikan BBM itu kan berpengaruh. Tapi janjinya dia menjaga sembako agar tetap murah. Mana ngerasa wong-wong Saya minta menyanyikan lagu Boneka. Pembakaran Jokowi. Ini presiden kita, Presiden goblok. Presiden kampret. Kawan-kawan sekalian, saya minta kita tenang lagi. Ya, kita tenang lagi kawan-kawan. Di belakang kita ini adalah kantor DPRD, benar atau tidak? DPRD adalah wakil dari rakyat, benar atau tidak? Bapak-bapak DPRD yang saya hormati, bapak-bapak polisi yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih bapak-bapak sudah mau duduk bersama kami yang ada di sini. Perlu diketahui bersama bahwasanya kami di sini aksi. Kami di sini aksi bukan hanya sekedar aksi. Kami di sini bukan ingin untuk sok jago atau sok apa. Kami di sini menyuarakan suara rakyat. Kenapa? Karena rakyat sekarang sudah menjerit. Karena kami tidak tuli, karena kami tidak buta, dan karena kami punya hati, makanya kami ada di sini. Kalau bapak-bapak yang ada di sini tidak sepakat dengan kita, berarti bapak tidak punya hati. Sepakat atau tidak? Ya, mungkin di sini kami sudah membawa surat tuntutan tadi. Jadi saya minta tolong untuk bapak-bapak, jika bapak-bapak benar-benar punya hati dan bapak-bapak tidak tuli, tolong dengarkan ini aspirasi rakyat yang telah kami tampung bersama, yang telah kita kaji bersama. Karena mungkin rakyat tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena mungkin rakyat hanya di sana memaki-maki Pak Jokowi. Sedangkan kami di sini sebagai perwakilan dari rakyat ingin menyampaikan aspirasi itu terhadap bapak-bapak yang saya hormati. Karena kami yakin dan kami percaya bapak-bapak benar-benar wakil rakyat yang mewakili semua aspirasi rakyat yang akan menyampaikan semua keinginan rakyat.
rakyat sedang tercekik. Saya minta tolong dengan sangat bapak-bapak. Kami di sini sekali lagi mohon diterima dan juga mohon disepakati. Ya, terima kasih. Tanggapi dulu bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang mana hari ini telah datang kepada di kantor kami di DPRD Bangkalan atas nama dan anda-anda sekalian telah menyampaikan aspirasi kepada kami atas suara-suara rakyat di bawah. Sebenarnya saya pun juga sepakat dengan anda-anda sekalian. Terima kasih. Tanpa adanya sampean semua ini, mungkin negara ini akan hancur. Untuk itu perlu diketahui apa aspirasi rakyat tersebut yang melalui dengan semua. Insya Allah saya akan perjuangkan melalui pimpinan kami. Harus bukan insya Allah. Harus. Perjuangkan rakyatnya. Pasti itu pasti. Namun kita perlu kebersamaan nanti. Siap. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangan saudara-saudara sekalian. Untuk kedepannya mungkin perlu saya bicarakan juga sama pimpinan bagaimana caranya situasi yang sangat tidak memungkinkan ini bisa kondusif. Demikian mungkin ada tambahan dari teman-teman. Oke. Perkenalkan Pak. Tenang. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Perkenalkan jabatan di DPRD, silakan perkenalkan Bapak. Perkenalkan, nama saya Holili dari Partai Hanura. Jabatan sebagai anggota. Ini mohon maaf sebelumnya teman-teman kalian lagi sidang semua di lapangan. Situasi banyak juga ada penyimpangan. Jadi banyak tugas tupoksi masing-masing. Jadi kebetulan kami ada di kantor, jadi saya mewakili. Ini tugas rakyat, bukan proksi. Ya, kalau itu makanya teman-teman yang ada di kantor itu banyak yang keluar karena jadi banyak penyimpangan aspirasi rakyat juga kita perjuangkan. Yang jelas kami tidak ada alasan. Ini fakta yang berbicara. Saya open karena sampean semua juga. Nah, saya juga pernah jadi sampean seperti ini. Jadi ini open, jadi untuk itu aspirasi sampean yang dari rakyat ini nanti saya perjuangkan. Saya sampaikan kepada pimpinan. Mudah-mudahan pimpinan kami juga bisa legowo. Ya, maaf sebelumnya. Untuk itu saya akan berupaya, nanti saya upayakan kepada pimpinan, saya bicarakan secara legalitas nanti pasti saya bicarakan gitu. Geser ganti. Kenalkan diri dulu Pak. Kenalkan dari siapa? Dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati dan saya cintai para mahasiswa baik dari UTM maupun dari perguruan tinggi yang hadir pada pagi hari ini, dan bapak-bapak keamanan yang sudah mendampingi kami, dan kalian adik-adik yang saya hormati. Pertama-tama saya sampaikan banyak terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian dari berbagai mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini, di mana telah mewakili masyarakat luas untuk menyampaikan aspirasi kepada wakilnya di DPRD Kabupaten Bangkalan. Saya atas nama Haji Muhammad Hidayat dari Dapil 5. Oke. Dari Dapil 5, kami tidak mungkin ada di DPRD di sini ini apabila tidak dipilih oleh
kalian dan famili kalian. Kami mendapat mandat dalam telepon dari ketua, dari wakil ketua untuk mewakili menghadapi para adik-adik sekalian. Mohon maaf, pimpinan lagi tidak di kantor karena ada tugas lain. Para adik-adik yang kami hormati, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh para mahasiswa kepada DPRD. Kami siap menampung dan akan menindaklanjuti sesuai dengan harapan adik-adik sekalian. Namun kami perlu menyampaikan sedikit sabda Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi ada boleh adik ya. Amin. Pemuda hari ini adalah generasi masa akan datang. Maka dari itu, mohon maaf kepada Bapak Dewan, mohon maaf kepada Bapak Dewan. Pada kesempatan hari ini kita tidak akan ingin mendengarkan doa, akan tetapi kita ingin meminta kepastian bahwasanya Bapak Dewan harus menyetujui surat kesepakatan ini. Harus dikirim langsung kepada Presiden. Terima kasih, dan saya minta kepada Bapak Dewan untuk menandatangani ini sudah ada waktunya. Untuk menandatangani ini terkait dengan kesepakatan kita adalah untuk surat tuntutan kita. Untuk itu silakan ditulis namanya dan saya. Silakan ditulis. Yuk semua. Nama dari fraksi. Nama dan fraksi. Dan saya minta ini bukan wakil dewan, akan tetapi silakan teman-teman, dan ini yang menandatangani bukan anggota dewan, akan tetapi wakil ketua dewan DPRD Kabupaten Bangkalan. Sepakat? Ini sudah ada, dan di sini tidak ditulisi yang bertanda tangan di bawah ini, nama jabatan tidak ditulis. Silakan saya minta ini ditulis, Pak. Silakan ditulis atas nama jabatan wakil ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Silakan ditulis terlebih dahulu. Jangan takut. Jabatan wakil dewan. Sebentar teman-teman, jangan sampai di. Jangan diganggu teman-teman. Kalau bukan wakil ketua, besok demo lagi. Iya, sepakat. Harus wakil. Duh, ini kurang sah. Kami tidak mau. Pihak kedua ada masih. Anggota DPR. Iya, Pak. Mau ditutup dulu. Si. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Teman-teman, tuntutan kita hanya satu. Jangan main hakim sendiri. Saya menginginkan wakil ketua DPRD Bangkalan untuk menandatangani yang ada di pihak kedua ini. Sebentar untuk menandatangani ini. Satu, surat tuntutan yang bertanda tangan di bawah ini nama Fathur Rasi, jabatan anggota Komisi A, alamat Jalan Ketapang, Jalan Keliang, nomor telepon bagi teman-teman yang ingin mencatat nanti ketika kita ingin mengadu. 085 64 500 2255.
Presiden dan Wakil Presiden yaitu Joko Widodo dan Yusuf Kala. Baik, jadi sekarang saya minta seperti yang kita rencanakan dari awal, mulai dari 1 minggu yang lalu rapat persiapan untuk aksi, bahwa tujuan kita adalah menemui pimpinan DPR, bukan anggotanya. Lalu kenapa bisa sampai wakilnya tidak ada, sekalipun ketuanya sudah tidak ada di Bangkalan? Maka dari itu kita tidak bisa menerima surat ini ditandatangani. Laku mulai. Pamare setia magyabon ni laku. Enak. Pamare. Oke. Seperti yang kita sepakati bersama bahwasanya semuanya ini harus ditandatangani oleh pimpinan DPRD. Kalau anggota DPRD, kami berangkat dari sini atas nama institusi mahasiswa UTM dan institusi STKIP. Secara institusi dibalas dengan institusi. Secara pribadi boleh dibalas pribadi, tapi kami berangkat di sini bukan atas nama pribadi bapak-bapak. Kami di sini berangkat atas nama institusi. Kami mohon dengan sangat bagi teman-teman, tolong teman-teman, silakan masuk 1 orang untuk Oke kawan-kawan, dengarkan. Silakan teman-teman secara terpaksa, silakan teman-teman korlap dan orator yang lainnya masuk untuk menjemput wakil DPRD yang ada saat ini. Kita ketahui bersama wakil DPRD saat ini ada. Tetapi tidak. Kami mohon beri kami masuk. Ingin memberikan pemahaman sedikit saja bahwasannya ini adalah bentuk keselektifan kami, dan ingin bahwasannya di Kabupaten Bangkalan saat ini masyarakat Bangkalan sudah sangat berteriak dengan kebijakan-kebijakan Jokowi yang selama ini dikeluarkan. Ya, kalau beberapa bulan lalu kita aksi dikatakan aksi abal-abal, ini adalah bentuk pelajaran dari kita. Maka dari itu kami mohon dengan hormat, kami minta dengan segala hormat dan segala etika, tolong Bapak anggota Dewan, kalau ada ketuanya, kalau tidak ada ketuanya berarti wakilnya, dimohon untuk menandatangani surat tuntutan ini. Tidak akan kita jebloskan penjara, melainkan Anda akan diangkat menjadi manusia setengah dewa oleh kita. Baik, karena wakil ketua dewan kita sudah hadir, maka saya nyatakan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tuntutan pada kesempatan hari ini. Surat tuntutan yang bertanda tangan di bawah ini nanti kita akan ditulis. Selanjutnya disebut sebagai pihak 1 dan nama Bayrudin korlap aksi. Selanjutnya disebut sebagai pihak 2 melalui surat ini. Pihak 1 telah setuju berjanji sepakat untuk menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat Republik Indonesia, wakil presiden dan presiden yang ada di negara kita. Tuntutan yang dimaksudkan adalah 1. Menstabilkan harga BBM, menstabilkan perekonomian negara. 3. Mencopot dan melakukan reshuffle pejabat
6. Menegakkan hukum yang seadil-adilnya, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. 7. Presiden mengeluarkan perpu dan perpres untuk menjaga lembaga hukum. 8. Mencabut rancangan undang-undang remisi untuk koruptor. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada anggota Dewan, mohon maaf, Wakil Ketua Dewan untuk memberikan tanda tangan ini, dipersilakan. Tapi harus di atas meja ya, jangan di situ. Kurang etis. Ambil meja di tanda tangan. Ayo,